Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, apa kabar? Saya percaya bahwa kita ada hari ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan karena kemurahannya yang tidak pernah berhenti mengalir dalam setiap hidup kita. Kita bersama lagi dalam Connected in Jesus. So teman-teman semua di rumah, kita boleh ambil waktu untuk bersama-sama menyembah Tuhan ya, bersyukur kepada Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berdoa bersama Tuhan. Terima kasih hari ini kami bersyukur memiliki Tuhan yang sangat setia berjalan bersama dengan kami. Dan kami siapkan hati kami untuk bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, kekuatan yang baru, bahkan hadirat Allah, Your presence Lord, turun dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik. Kami puji Engkau Tuhan, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan.
sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Wherever you are, dimanapun Anda berada, kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau sangat baik, teramat baik Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Kau kekuatan harapanku Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami puji Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Kau sangat baik, terima kasih Tuhan. Kami selalu memanggil nama-Mu Tuhan, karena kami percaya saat kami berseru kepadamu, Engkau mendengarkan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau segalanya Tuhan. Amin, amin, amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu
Selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus. Sama-sama kita katakan hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari kesembuhan. Hari ini harinya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Katakan sama-sama, God is good. God is good. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik all the time. All the time God is good. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Kita minta hikmat dari Tuhan untuk kita semua diberikan kekuatan untuk mampu melakukan apa yang firman Tuhan katakan, untuk kita dikuatkan, diubahkan, dipulihkan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Kau pertemukan kembali kami melalui layar live streaming pada malam hari ini. Dimanapun umat-Mu, anak-anak-Mu berada pada saat ini, kami datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan firman, berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu. Kuatkan yang letih lesu, beban berat, Kau pulihkan mereka Tuhan Yesus. Malam hari ini firman-Mu berbicara, biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat online yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita sekali bisa ada di tengah-tengah guys di layar kaca, layar live streaming, di akun-akun media sosial kami, di Instagram, Facebook, TikTok maupun YouTube. Tentunya kami hadir untuk tugas kami, salah satunya adalah memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Memberitakan bahwa Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Yesus telah datang ke dunia ini untuk memanggil kita, mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan, untuk berbalik datang padanya. Saya percaya tugas utama kita menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid Yesus, itu yang paling utama. Untuk kita berjalan bersama Yesus dalam dunia ini yang penuh dengan berbagai macam distraksi, tapi kita kuat bersama Yesus. Karena Yesus yang beri kekuatan pada saya dan tim untuk terus melakukan pelayanan di media sosial ini. Saya ingin percaya semua kita diberkati, dan wajah-wajah, saya ingin percaya wajah-wajah diberkati dimanapun, dalam mobil, di rumah, dimanapun engkau berada. Mari share link live streaming kami ke teman-teman, ke keluargamu, komunitasmu, untuk mereka juga diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini tema khotbah saya itu jangan mundur. Jangan mundur. Tujuanmu lebih dekat dari yang kamu kira. Mari kita buka sama-sama Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9 kita buka bersama-sama. Galatia 6 ayat 9, saya bacakan langsung. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Haleluya, puji Tuhan. Guys, pernah gak kamu merasa berada di titik di mana kamu sudah sangat dekat dengan cita-citamu, terobosanmu, tujuanmu, tapi kakimu tidak sanggup lagi melangkah, selangkah lagi kau tidak sanggup. Sudah bertahun-tahun kamu setia, sudah berusaha, tapi hasilmu belum kelihatan dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam keluargamu, dalam semua pencapaian-pencapaian yang engkau cita-citakan belum tercapai, belum kelihatan. Orang-orang di sekitarmu sudah mendorongmu, dan kamu sendiri mulai mempertanyakan, apakah memang ini jalanku hanya sampai di sini, atau sudah waktunya untuk berhenti? Galatia 6 ayat 9 ini mengatakan, bukan sekedar motivasi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, tapi inilah janji yang diikat oleh karakter Tuhan sendiri. Pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Musimnya pasti datang. Musimnya pasti datang. Asalkan kita tidak berhenti sebelum waktunya. Amin. Jangan kita memiliki tujuan atau fokus kita, cita-cita kita belum sampai di tujuan, belum sampai di cita-cita kita, tapi kita menyerah tengah jalan. Kita kecewa, putus asa karena merasa tidak mampu lagi melangkah. Tapi malam hari ini firman Tuhan akan mengubah kita, mengubah pola pikir kita, cara pandang kita. Itu jangan
Jangan pernah mundur. Tujuanmu lebih dekat daripada yang kamu kira. Nah, Paulus menulis ayat ini kepada jemaat Galatia. Paulus menulis ayat ini kepada jemaat Galatia yang mulai lelah berbuat baik waktu itu. Mengingatkan mereka bahwa hasil panen mereka pasti datang pada waktunya. Hasil panen kita, hasil apapun yang kita tuai, apapun yang kita tabur, kita akan tuai tepat pada waktunya. Pohon mangga, pohon duren, apapun itu kita akan tuai pada waktunya, pada musimnya. Nah, di sini dikatakan, Rasul Paulus mengatakan pada jemaat Galatia bahwa hasil panen akan datang pada waktunya, asalkan mereka tidak menjadi lemah dan berhenti di tengah jalan. Kelelahan kita bukan alasan untuk mundur, melainkan tanda terobosan yang sedang mendekat. Men, jadi kelelahan itu normal dalam kehidupan kita. Kita masih manusia biasa, masih terbatas. Tapi percayalah, kelelahan ini bukan alasan untuk kita mundur dari cita-cita kita, tujuan hidup kita. Tapi terobosan yang sedang mendekat pada kita. Ada 3 kebenaran yang ingin saya sampaikan dalam Galatia 6 ayat 9 ini. Ada 3 kebenaran yang ingin saya sampaikan dalam Galatia 6 ayat 9. Yang pertama yaitu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kelelahan adalah hal yang nyata, tapi tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti. Janganlah jemu-jemu, konsisten, terus-menerus, tanpa henti, tanpa kita merasa nanti aja dulu, belum waktunya. Tapi terus konsisten kita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Tetap jalan terus. Kelelahan adalah hal yang nyata, tapi tidak boleh menjadi apa? Menjadi alasan untuk berhenti. Poin yang kedua, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Hasil yang kita tabur pasti datang. Men, hanya soal waktu yang tepat menurut waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kita kadang-kadang memaksa. Berulang-ulang kali saya katakan, jangan kita paksa Tuhan untuk Tuhan harus. Tapi kita percaya pada tangan Tuhan yang mampu menjawab doa-doa kita sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Hal yang ketiga yaitu, jika kita tidak menjadi lemah. Syarat untuk menuai adalah bertahan. Kita menunggu musim panen kita harus bertahan. Menunggu berkat-berkat kita, kesuksesan kita, cita-cita kita. Dan apapun yang engkau mau untuk engkau menjadi sukses, diberkati, adalah bertahan. Bukan menyerah sebelum waktunya. Banyak di luar sana yang menyerah sebelum waktunya. Merasa putus asa, merasa kok Tuhan belum jawab doa saya. Kok Tuhan ada atau enggak ini? Atau Tuhan pilih kasih ini. Kok yang sana tidak taat pada Tuhan tapi mereka diberkati. Saya sudah masuk gereja tiap hari Minggu 7 sesi, 8 sesi. Perpuluhan rajin saya berikan, tapi kok saya begini-begini aja. Belum menuai terus. Tapi percayalah, engkau harus bertahan, bukan menyerah sebelum waktunya. Amin. Kita buka Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36, kita baca bersama-sama. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang diinginkan itu. Di sini tegaskan di sini bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan. Ketekunan kita harus diproses. Kita harus melangkah step by step. Tekun dalam kita bekerja, tekun, taat dan setia, mencari Tuhan juga yang utama. Fokus pada Tuhan. Karena Yesus yang sanggup mengendalikan semua hal dalam kehidupanmu. Kita manusia terbatas. Kita tidak sanggup mengendalikan cuaca, masa depanmu, cita-citamu, tidak sanggup. Yesus yang sanggup dan dia telah berada di depanmu. Di depan sana berkat telah menanti bersama Yesus. Jangan kau pernah merasa kecewa atau khawatir dengan masa depanmu. Percayakan saja pada Yesus. Berulang-ulang kali saya katakan di setiap khotbah saya itu, jangan pernah berbalik dari Yesus atau jangan pernah hilang fokus dari Yesus. Karena kita akan mengalami gelap gulita dengan dunia ini, didistraksi, dibutahkan. Kita hanya mencari validasi manusia, pengakuan manusia, pangkat, jabatan, harta. Semua kita cari seperti itu. Tapi kalau kita benar-benar tekun, sabar dan setia,
pasti kita akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan itu? Itu adalah berkat-berkat, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Ada buah boroh dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu melangkah dengan penuh pengharapan pada Yesus. Karena Yesus yang telah memberkati kita, akan menolong kita. Di saat tepat pada waktunya, kita akan menuai. Amen. Kita buka Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Kita buka bersama-sama Yakobus 1 ayat 12. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Haleluya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jangan engkau merasa hanya engkau yang paling susah, paling miskin. Jangan engkau merasa pencobaan yang kau alami ini semua orang tidak seperti engkau. Masih banyak di luar sana yang mungkin dan pasti terjadi bahwa masih banyak yang lebih miskin dari engkau, lebih susah, lebih menderita, lebih banyak masalah yang mereka hadapi. Tapi apa? Mereka bertahan, tetap bertahan. Kita juga harus seperti itu, kita bertahan. Di saat-saat finish, apapun itu olahragawan, baik itu pelari, maraton, atletik, 100 meter, olahraga, semua mereka bertahan sampai titik akhir, sampai mencapai garis finish. Mereka akan bertahan dan mereka akan mengalami menerima mahkota yang dijanjikan. Juara 1 harus bertahan melewati sampai garis finish. Kalau engkau tidak sampai garis finish, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Di sini dikatakan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kalau kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, mengasihi Tuhan, menaati perintah-perintahnya, kita akan diberikan mahkota kehidupan. Apa itu mahkota kehidupan? Yaitu adalah buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kita di sini dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi kita terus berjalan bersama Yesus dalam pencobaan apapun, engkau harus melangkah terus. Karena percayalah, di ujung sana Yesus telah menantimu. Yesus telah mendahului masa depan. Amen. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persetujuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kita harus berdiri teguh, kokoh. Jangan goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan. Terus berharap, bersandar pada Tuhan. Karena apa? Karena apa? Dalam kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia, pasti musim penuaianmu akan datang. Asal kita sungguh-sungguh bergantung, berharap pada Tuhan, kita berserah. Jangan kita mengandalkan saudaramu, koneksimu, uangmu, relasi-relasimu di mana. Tapi berharaplah, bergantunglah, berdirilah teguh, jangan goyah, tetaplah teguh, giat dalam pekerjaan Tuhan. Di sini kita harus mengikuti Yesus, sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Kita jangan orang Kristen yang suam-suam kuku. Percaya Yesus tapi tidak terlalu butuh Yesus. Ini yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Percaya Yesus tapi tidak terlalu butuh Yesus. Nah, di saat ini firman Tuhan mengatakan bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jika engkau terus masuk dalam hadiratnya, intim dengan Yesus setiap hari, pagi, siang, malam, setiap saat, dimanapun, kapanpun, kau akan mengalami sukacita dan sejahtera dari Tuhan. Kau akan dilepaskan dari segala masalah-masalahmu, pergumulanmu. Kau akan mengalami apa? Kesembuhan, pemulihan, pengharapan. Yang tentunya hanya Yesus yang sanggup memberikan padamu. Manusia tidak bisa sanggup memberikan engkau kebahagiaan semu kalau manusia berikan. Manusia ada timbal balik kalau dia berikan kebahagiaan. Kalau dia berikan uang padamu, apa yang engkau akan lakukan padaku jika aku berikan uang? Itu bersyarat manusia. Tapi Yesus tanpa syarat. Dia tetap mengasihi kita, asalkan tetap setia mengiring dia, berjalan bersama dia, bersekutu dengan dia, intim dengan Yesus. Jangan kita jadi orang Kristen sekarang kan saya katakan kemarin, orang Kristen yang kapal selam, yang
bulan Januari sampai November tenggelam, Desember baru muncul, nanti Natal baru muncul, ataupun Paskah. Orang Kristen sekarang juga seperti roda, nanti didorong-dorong baru ke gereja, baru melayani, baru ikut komsel. Orang Kristen sekarang seperti apa? Seperti kapal layar. Kalau nanti ada angin bertiup baru kapal bergerak. Kalau enggak, kalau kita enggak didorong, dipaksa, enggak akan bergerak kita. Enggak akan kemana-mana. Gitu juga orang Kristen yang jenis kambing katanya. Kenapa? Karena takut air. Kalau hujan pun kadang-kala tidak mau ke gereja. Itu yang kita selalu ingatkan kepada jemaat bahwa mari sungguh-sungguh ikut Yesus. Percaya pada Yesus bahwa Yesus sanggup memulihkan segala persoalanmu, pergumulanmu. Tapi asalkan engkau jangan mundur. Tetap tunggu waktunya. Tujuanmu apa? Lebih dekat dari yang kamu kira. Tinggal satu step lagi. Saya seringkali katakan kepada teman-teman saya, sabar, tunggu aja waktunya Tuhan, tepat pada waktunya. Tinggal sedikit lagi, kau akan mengalami sukacita pemulihan dari masalah-masalahmu. Jangan pernah kau mundur atau kau kecewa. Bertahan, tetap terus bertahan. Kau merasa mungkin doamu setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun belum dijawab. Sabar aja, tetap setia. Dalam proses kita menunggu jawaban doa, itu adalah ujian iman kita. Apakah kita makin sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, atau kita akan mengeluh, berkeluh kesah terus. Disitulah iblis akan mendistraksi pikiranmu. Iblis akan mengacaukan pada pikiranmu bahwa percuma engkau menunggu. Tuhan tidak baik, Tuhan tidak ada, Tuhan pelit. Itu yang terjadi, akhirnya engkau menyerah, berhenti di tengah jalan. Padahal tinggal selangkah lagi, doamu akan dijawab. Tapi karena engkau bersungut-sungut, iblis akan bersukacita kalau engkau bersungut-sungut. Kalau engkau mengucap syukur dalam segala hal, apapun kondisimu, doa pun belum dijawab, tetap engkau mengucap syukur, di situ iblis akan lari daripadamu. Dan engkau akan mengalami kemenangan bersama Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, terobosan sering datang tepat di langkah yang hampir kamu batalkan. Misalnya saya kasih contoh dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu bangsa Israel di tembok Yeriko. Bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko 6 hari berturut-turut. Setiap hari mereka berjalan tanpa melihat satu perubahan apapun tentang tembok Yeriko itu. Tidak ada tanda keruntuhan, tidak ada tanda ambruk, tembok Yeriko tetap berdiri kokoh. Namun sampai pada hari ke-7 tiba, pada putaran terakhir hari ke-7, tembok itu runtuh seketika. Kita juga seperti itu. Jangan kita melihat kok tidak terjadi apa-apa, kok jalan tertutup kayaknya, merasa semua hilang pengharapan, putus asa, kecewa, pintu-pintu rasanya tutup. Tuhan menyiapkan pintu yang lain, tapi tepat pada waktu Tuhan. Pada hari ke-7 tembok Yeriko rubuh. Bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko 6 hari tanpa melihat perubahan apapun. Kita pun harus mengikut seperti itu, tanpa melihat perubahan apapun, tanpa merasa hilang akal, jalan keluar tidak ada lagi. Percayalah, selangkah lagi, tunggu aja sebentar saja, sabar sebentar, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Dalam Yosua 6 ayat 20 tadi mengatakan, Yosua 6 ayat 20 yaitu, maka tembok itu roboh. Lalu mereka memasuki kota itu dan merampas semua harta benda situ, merebut kota itu. Yosua ini dalam Yosua 6 ayat 25 mengatakan bahwa keruntuhan tembok itu terjadi tepat di waktu yang tepat. Hasil yang ditunggu oleh kita kadang-kala sering muncul pada usaha yang terlihat apa? Usaha yang terlihat seperti apa? Seperti tidak ada jawaban sama sekali. Nah, pada hari ke-7 tembok Yeriko runtuh karena mereka taat dan setia, terus memuji Tuhan, bernyanyi-nyanyi. Dan jawaban itu datang tepat pada hari yang ke-7. Engkau akan dijawab Tuhan mungkin pada hari yang ke-20, hari yang ke-50, hari yang ke-100, hari yang ke-300. Itu jangan engkau merasa engkau bisa pengaruhi Tuhan dengan berdoa panjang lebar. Tapi percayalah, Tuhan tahu keinginan terdalam hatimu. Tuhan tahu sebelum engkau di kandungan ibumu, Tuhan telah mengenal kita semua. Jadi percayalah, Dia adalah arsitek yang agung yang telah merancang fondasi kita untuk kita sesuai dengan panggilannya Tuhan. Talenta yang diberikan kepada kita, engkau akan berhasil dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam kuliahmu, dalam keluargamu. Semua kita dipakai Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita. Katakan sama-sama, Tuhan,
kuatkan aku untuk terus melangkah. Tuhan, kuatkan aku untuk terus melangkah walaupun belum ada perubahan dalam doa-doaku. Katakan seperti itu. Tuhan, kuatkan aku untuk terus melangkah walaupun belum ada perubahan dalam semua permintaan-permintaan doa-doaku yang telah aku naikkan padamu, tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Tapi kuatkan aku Tuhan. Amin. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Guys, ketaatan kita penuh membawa hasil yang sukacita, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Percayalah, dalam setiap pergumulan hidupmu pasti engkau akan diberikan jalan keluar. Tapi tunggu waktunya Tuhan. Tokoh Alkitab Naaman disuruh Elisa apa? Untuk mandi 7 kali di sungai Yordan, untuk dia disembuhkan dari penyakit kustanya. Setelah 6 kali kulitnya belum menunjukkan perubahan apa-apa. 6 kali dia mandi di sungai Yordan, tidak menunjukkan kesembuhan. Dia mulai kecewa. Elisa pun tidak mau menemui dia. Waktu awalnya dia ingin bertemu Elisa, dia merasa, wah saya panglima, saya disegani, dihormati, kok seperti ini penyambutan ke saya. Tapi dia terus bertahan. Dia bisa saja berhenti Naaman atau menganggap cara itu tidak berhasil. Dia sudah mandi 6 kali tidak sembuh-sembuh kustanya. Namun pada celupan ke-7, pada saat dia mandi ke-7 kalinya, kustanya hilang dari kulitnya, pulih sepenuhnya, sembuh seketika, tahir seketika itu juga. Pada saat 7 kali, pada 7 kali dia mandi, pada hitungan yang ke-7, bukan pada awal. Kadang-kala kita maunya insan Kristen, kita berdoa, kita maunya Tuhan hari pertama Tuhan jawab, hari kedua Tuhan harus jawab, padahal Tuhan akan jawab pada hari ke-7, tapi engkau tidak bertahan. Pada hari ketiga engkau bisa menyerah mungkin. Mari sama-sama saya ajak untuk di hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6 tidak Tuhan jawab, hari ke-7 Tuhan akan jawab seperti Naaman. Pulih, tahir kustanya. Amin. Naaman harus mandi 7 kali di sungai Yordan dan baru pulih sepenuhnya pada celupan ke-7. Nah, 2 raja-raja ini, 2 raja-raja 5 dan 14, maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali. Lalu pulihlah kulitnya kembali seperti kulit anak kecil. Bayangan Bapak Ibu guys, dia pulih seketika itu juga pada saat hari ke-7. Jadi jangan kita merasa kita baru hari kedua, ketiga, engkau sudah merasa kecewa, engkau merasa Tuhan tidak jawab. Yang utama, yang pokoknya harus engkau bertahan. Tinggal sedikit lagi, jawaban Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Tinggal selangkah lagi, jawaban Tuhan akan terjadi kesembuhan dalam hidupmu. Tinggal selangkah lagi, jawaban Tuhan akan memberkati engkau. Tinggal selangkah lagi, jawaban Tuhan akan memulihkan engkau. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Berhenti 1 langkah sebelum waktunya, berhenti 1 langkah sebelum waktunya bisa berarti kehilangan terobosan yang sudah sangat dekat. Ketika engkau berhenti, engkau menyerah pada saat tinggal 1 langkah ke depan, itu berarti kehilangan terobosan, kehilangan berkat-berkat, kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan karena engkau berhenti 1 langkah sebelum waktunya. Ingat bangsa Israel di tembok Yeriko, hari yang ke-7 Naaman, hari yang ke-7 baru 7 kali dia mandi, baru terjadi mujizat. Tembok Yeriko runtuh pada hari yang ke-7. Katakan sama-sama, Tuhan beri aku ketaatan untuk menyelesaikan proses ini sampai langkah terakhir. Katakan sama-sama, Tuhan berikan aku ketaatan untuk menyelesaikan proses ini sampai langkah terakhir. Amin. Bagaimana kita harus bertahan sampai jawaban doa kita tiba, sampai terobosan tiba. Jangan ukur kedekatan terobosanmu apa dari apa yang sudah terlihat hari ini. Bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko 6 hari tanpa ada perubahan, tanpa ada keruntuhan tembok Yeriko. Tapi tembok itu runtuh di putaran terakhir pada hari yang ke-7. Absennya tanda bukan absennya kemajuan. Amin. Jadi percayalah, jangan ukur kedekatan terobosanmu dari apa yang sudah terlihat hari ini. Percaya, masih ada step by step yang akan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Lanjutkan langkah yang sama dengan setia, walau hasilnya belum nyata. Naaman harus mandi 7 kali, bayangkan. Ia baru pulih di celupan ke-7. Berhenti di celupan ke-6, berhenti di celupan keberapapun yang engkau akan berhenti 1 langkah, berarti kehilangan terobosan yang 1 langkah lagi Tuhan akan jawab.
Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, jangan pernah depresi, jangan pernah merasa engkau tidak bisa apa-apa, Tuhan tidak akan jawab. Percayalah, tinggal satu langkah lagi. Pada hari yang ketujuh, Tuhan akan meruntuhkan tembok-tembok Yeriko di kehidupanmu. Tuhan akan meruntuhkan masalah-masalah dalam kehidupanmu. Haleluya, puji Tuhan. Ingat, putaran terakhir yang paling sering menentukan. Putaran terakhir sering yang paling menentukan hidup kita. Amin. Jadi percayalah. Kita harus percaya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 tadi mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri telah teguh, jangan goyah. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Amin. Kelilingi dirimu dengan apa? Dengan orang-orang yang menguatkan, bukan orang-orang yang melemahkan. Ingat, dalam Keluaran 17, kalau nggak salah, Keluaran 17 ayat 12, Keluaran 17 ayat 12, di mana bangsa Israel akan berperang dengan bangsa Amalek. Di sana di atas bukit, Musa mengangkat tangannya dengan dibantu oleh Harun dan Hur. Bangsa Israel menang. Jika Musa menurunkan tangannya, bangsa Israel kalah. Musa membutuhkan Harun dan Hur untuk apa? Untuk berpegang tangannya saat perang berlangsung. Kamu tidak harus bertahan sendirian. Cari yang mau berdiri bersamamu. Keluargamu, orang tuamu, pasangan suami istri, anak-anakmu, teman-teman komselmu, komunitasmu, teman-teman pelayananmu. Itu yang engkau harus kelingi hidupmu dengan orang-orang yang menguatkan, bukan yang menyurutkan langkahmu. Satu frekuensi dengan orang-orang itu, kau akan mengalami kekuatan. Seperti Harun dan Hur yang membantu Musa mengangkat tangan, maka kemenangan terjadi pada bangsa Israel. Percayai waktu Tuhan. Yang terakhir, percayai waktu Tuhan, bukan kelelahan yang ingin berhenti. Dipercayai waktu Tuhan tepat waktu, bukan kelelahan yang terasa ingin berhenti. Dalam Habakuk 2 ayat 3, dalam Habakuk 2 ayat 3 mengatakan, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Jadi percayalah, walaupun itu proses step by step sangat lambat pun, percayalah itu akan datang. Berkatmu, sukacitamu, pemulihanmu, ekonomimu diberkati, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati. Keterlambatan menurut jadwalmu bisa berarti tepat waktu menurut jadwalnya Tuhan. Sekali saya katakan, keterlambatan menurut jadwalmu bisa berarti tepat waktu menurut jadwalnya Tuhan. Jadi sesuai jam tangannya Tuhan, bukan jam tangannya kita. Haleluya. Guys, dalam poin ini, dalam hot pemahaman saya mengatakan, tembok yang belum runtuh bukan tanda usahamu sia-sia. Masalah-masalahmu belum dipulihkan, belum diubahkan, belum dijawab doa-doamu, bukan berarti tanda usahamu sia-sia. Kulit yang belum pulih bukan tanda Tuhan tidak bekerja dalam proses hidup. Bertahanlah satu langkah lagi, sebab tujuanmu lebih dekat dari yang kamu kira. Jangan pernah mundur, jangan pernah berhenti satu langkah, tetap melangkah terus, berjalan bersama Yesus. Jika engkau berjalan bersama Yesus, fokus pada Yesus, maka engkau tidak akan tenggelam, engkau akan berjalan di atas masalah-masalahmu. Kalau engkau beralih fokusmu, maka engkau akan tenggelam, engkau akan merasa lemah, letih, lesu, tidak ada pengharapan, hilang jalan keluar, tertutup semua pintu. Tapi jika engkau fokus terus pada Yesus, jawaban itu akan datang tepat pada waktunya. Pada hari yang ketujuh, tembok Yeriko akan runtuh. Pada hitungan Naaman mandi yang ketujuh kalinya, bahwa dia baru disembuhkan, dipulihkan dari kustanya. Mari kita mulai hari ini, langkah yang ingin kamu batalkan hari ini mungkin, langkah yang ingin kita batalkan hari ini mungkin adalah langkah yang paling dekat dengan terobosanmu, dengan jawaban doa sudah dekat, tapi engkau batalkan, engkau menyerah, engkau pasrah. Ya terserah Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi, tidak mampu lagi. Jangan, engkau harus berserah, bukan menyerah, berserah. Ambil satu langkah lagi dan biarkan Tuhan yang menentukan hasilnya. Ambil satu langkah lagi dan biarkan Tuhan yang menentukan hasilnya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini kita menguatkan kita. Jangan pernah mundur selangkah pun. Tujuanmu lebih dekat daripada yang kamu kira. Bisa jadi itu tinggal 1 hari lagi, tinggal 1 jam lagi, tinggal 1 bulan lagi, tinggal setahun lagi, tapi engkau menyerah di tengah jalan, maka kegagalan akan terus engkau alami jika engkau tidak bersandar, tidak fokus pada Yesus. Karena Yesus akan menjawab engkau tepat pada waktunya Yesus, bukan waktunya engkau. Bisa jadi
jadwalmu yang terlambat itu adalah jadwal yang tepat menurut Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama tutup. Mari kita malam hari ini dan kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan kami, yang berikan kami penghiburan, kekuatan untuk kami jangan pernah mundur. Pada hari yang ketujuh, tembok Yeriko runtuh. Kami yakin percaya pada hari yang ketujuh, pada hitungan yang ketujuh pula Naaman disembuhkan. Kami percaya tinggal selangkah lagi, kami percaya Engkau akan pulihkan kami, Engkau akan berkati kami, Engkau akan jawab doa-doa kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini, Engkau yang mengalami sakit penyakit malam hari ini, apapun nama penyakitmu, sekali lagi saya katakan apapun nama penyakitmu, Yesus Kristus dari Nazaret yang adalah nama di atas segala nama, Raja Damai, Gembala Agung kita, Arsitek Agung kita, penyembuh kita, dokter segala dokter, sanggup menyembuhkan engkau pada malam hari ini. Pertanyaan yang sama 2000 tahun yang lalu Yesus bertanya pada orang-orang yang sakit yang disembuhkan. Dia katakan, maukah engkau sembuh? Katakan, aku mau sembuh Tuhan Yesus. Yesus bertanya padamu, percayakah engkau aku dapat melakukannya? Katakan, aku percaya Tuhan Yesus. Apa yang engkau mau aku lakukan padamu? Katakan, aku mau engkau melakukan penyembuhan, memberikan aku kekuatan, penghiburan daripada engkau Tuhan Yesus. Katakan seperti itu, maka engkau akan dipulihkan malam hari ini, engkau akan disembuhkan malam hari ini. Hamba berdoa bagi jemaat online, apapun kondisi kehidupanmu saat ini, pekerjaanmu diberkati, usaha-usahamu diberkati, rumah tanggamu semakin harmonis, anak-anakmu diberkati, orang tuamu diberkati, apapun yang kau kerjakan, keluar masukmu, Tuhan berkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari wajahnya pada engkau dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya pada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita tutup doa kita dan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sampai berjumpa pada besok malam. Connected in Jesus, Inspirasi Kristen Digital Ministry Indonesia bersama saya Pastor Victor Arung Hadiningrat. Tuhan Yesus berkati. Yakin teguh Yesus abadi, kepunyaanku. Amin. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Katakan, Roh Kudus. Sama-sama kita nyanyikan. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia. Katakan, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Mari sama-sama angkat tanganmu. Let's sing. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku
Bisakah memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Oh, memuji Yesus selamanya. Selamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, selamanya. Amin. Halo teman-teman semuanya.
Tuhan.